Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Hal paling menarik yang terjadi dalam chapter 1111 adalah kebangkitan dari Iron Giant alias robot kuno yang berada di Pulau Egghead. Memang sejak beberapa chapter lalu, robot kuno itu telah memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan yang dipicu oleh Drum of Liberation dari Luffy. Namun, baru sekarang dia benar-benar berdiri dan mulai berjalan di tengah Pulau Egghead. Saat bangkit, robot kuno mengucapkan permintaan maaf kepada Joy Boy. Ini tentu menjadi pertanyaan besar, mengapa sang robot itu meminta maaf kepada Joy Boy. Robot kuno itu pasti akan meminta perintah dari Luffy, sehingga Luffy akan memerintahkan robot itu untuk bertarung. Di chapter ini, selain Luffy akan bertambah kuat, kekuatan di pihaknya pun akan bertambah, karena ada robot kuno di pihaknya. Telah dikonfirmasi bahwa robot kuno berasal dari 900 tahun yang lalu. Artinya, robot kuno telah ada dalam abad kekosongan. Dia berkaitan erat dengan kerajaan kuno, sebab pada masa lalu, kerajaan itulah yang memiliki teknologi paling canggih. Sang robot pasti berasal dari sana. Robot kuno juga sebenarnya tidak sepenuhnya robot, sebab ketika bangkit, dia meminta maaf yang mengindikasikan dia memiliki perasaan. Mungkin saja, robot kuno itu sebenarnya cyborg. Dia sama seperti Kuma yang dibuat untuk menjadi senjata. Namun, perasaan dan ingatan dari robot kuno tidak dihapus. Jika Vegapunk mampu membuat Kuma menjadi senjata manusia, maka para ilmuwan terbaik kerajaan kuno dan teknologi zaman dulu yang melampaui masa kini pun pasti bisa melakukan hal yang serupa, bahkan dengan lebih baik, sehingga terciptalah robot kuno itu. Melihat ukuran tubuhnya yang sangat besar, maka robot kuno diciptakan dari seorang raksasa. Alasan utama mengapa robot kuno itu diciptakan adalah untuk melindungi kerajaan kuno. Dia menjadi semacam pelindung utama negeri tersebut. Robot tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar dan luar biasa, sehingga dia mengemban tugas penting untuk melindungi kerajaan kuno. Dalam perang pada abad kekosongan, dia bertarung habis-habisan melawan para musuh kerajaan itu. Bahkan salah satu tanduknya harus patah dalam pertempuran, seperti yang bisa kita lihat sekarang ini. Dalam pertarungan robot kuno melawan para musuh pada abad kekosongan, dia pun sebenarnya tidak kalah, melainkan sang robot hanya sekadar kehabisan energi saja, sama seperti saat dia menyerang Mary Joyce 200 tahun yang lalu. Robot kuno telah berjuang sebisa mungkin, tapi karena masalah energi, dia gagal melindungi kerajaan kuno. Itulah mengapa dia meminta maaf kepada Joy Boy, karena dia gagal melaksanakan tugasnya untuk melindungi negeri tersebut. Kegagalan itu membuat robot kuno menjadi sangat menyesal. Dulu, robot kuno harus kehabisan energi dalam pertarungan melawan para Gorosei. Sebab Gorosei memiliki kemampuan untuk melakukan regenerasi secara terus-menerus, seperti yang mereka tampilkan di Pulau Egghead saat ini. Tak peduli serangan macam apa yang robot kuno lancarkan dalam perang abad kekosongan itu, para Gorosei selalu bisa pulih kembali dengan cepat, sampai akhirnya robot kuno pun kehabisan energi. Para Gorosei ini memang sangat merepotkan, karena selain memiliki kekuatan besar, mereka pun memiliki kemampuan regenerasi yang terlampau hebat. Menurut Dory dan Brogy, mereka belum pernah mendengar ada kekuatan atau ras yang bisa regenerasi terus-menerus, hingga menjadi tidak bisa mati. Maka kita bisa menduga bahwa Gorosei sebenarnya bukan manusia. Mereka memang terlalu aneh untuk disebut sebagai manusia. Mereka bahkan telah hidup sejak abad kekosongan. Saat semua Gorosei berkumpul di Pulau Egghead, kekuatan mereka dikonfirmasi, namun mereka tidak ditulis sebagai pengguna buah iblis, melainkan yang ditulis hanya nama-nama bentuk perubahan mereka saja, seperti Ushi Oni, Bakotsu, dan seterusnya. Hal itu menandakan bahwa Gorosei bukan pengguna buah iblis, melainkan mereka adalah iblis itu sendiri.
Entah bagaimana, Im Sama bisa memanggil dan menundukkan mereka, sehingga para Gorosei menjadi kekuatan tempur terkuat Im Sama dalam abad kekosongan bahkan sampai saat ini. Tak heran dulu robot kuno kewalahan sampai kehabisan energi ketika menghadapi para Gorosei. Karena mereka bukan makhluk dari dunia ini, sehingga harus ada cara khusus yang masih misterius untuk mengalahkan 5 iblis itu. Di Pulau Egghead saat ini, karena robot kuno dan Gorosei kembali bertemu, maka rematch pun akan terjadi. Pertarungan mereka seperti dalam abad kekosongan akan berlangsung, walau ada perbedaannya. Robot kuno tidak akan bertarung sampai kehabisan energi lagi, melainkan dia akan menyisakan energi untuk mengikuti bajak laut topi jerami menuju ke Elba. Mengapa robot kuno akan ikut? Karena dia menganggap Luffy sebagai tuannya yang baru. Luffy adalah pemilik kekuatan Nika sekaligus reinkarnasi dari Joy Boy yang lama, sehingga robot kuno pun akan patuh kepada Luffy. Dia akan meminta perintah dari si topi jerami itu. Tentu pada awalnya, Luffy akan bingung mengapa robot tersebut meminta perintah dari dirinya. Namun, karena Luffy tertarik dengan robot itu, maka Luffy pun akan memberinya perintah. Perintah Luffy ada 2. Pertama, hadapi Gorosei sampai bajak laut topi jerami dan para raksasa mendapat kesempatan untuk meninggalkan Pulau Egghead. Kedua, robot kuno tidak perlu terus-menerus bertarung, karena ketika Luffy dan kawan-kawan telah pergi dari sana, robot kuno harus menyusul mereka ke Elba. Alasan Luffy ingin robot kuno itu menyusul, karena Luffy masih sangat penasaran dengan robot kuno tersebut. Sang robot pun akan melakukan sesuai dengan perintah Luffy. Dia akan melawan Gorosei untuk memberi Luffy kesempatan untuk pergi, dan setelah itu, dia akan menyusul Luffy untuk menuju ke Elba. Cara robot kuno menyusul adalah dengan terbang. Bila kita ingat kembali, robot Vega Force 01 milik Vegapunk dibuat karena terinspirasi dari robot kuno itu. Berhubung Vega Force 01 bisa terbang, maka seharusnya robot kuno itu juga bisa terbang, bahkan dengan lebih baik. Sebenarnya, bisa-bisa saja robot kuno membawa bajak laut topi jerami terbang. Namun, ada 2 alasan mengapa hal itu tidak efektif. Pertama, karena Luffy ingin pergi bersama dengan para raksasa. Mustahil robot kuno juga membawa terbang semua raksasa itu. Kedua, Gorosei akan mengganggu mereka sehingga sulit terbang sambil membawa banyak orang. Jika robot kuno membuat Gorosei sibuk melawan dirinya, maka lebih mudah bagi Luffy dan para raksasa untuk pergi. Kemudian robot kuno menyusul dengan terbang sendiri karena dia bisa lebih leluasa menghindari gangguan Gorosei nanti. Selain itu, dia juga masih punya peran penting pada masa depan nanti. Kisah sang robot tidak akan berakhir di Pulau Egghead. Dia masih harus terlibat dalam pertempuran besar lain pada kemudian hari untuk membantu Luffy, sang Joy Boy yang baru. Sepertinya dari robot kuno itu juga kita akan mendapatkan cukup banyak informasi terkait Joy Boy yang lama. Sampai sejauh ini, sudah ada 2 tokoh di pihak Luffy yang telah hidup sejak abad kekosongan, dan juga mereka mengenal Joy Boy. Mereka adalah robot kuno dan Zunisha, si gajah raksasa. Tak menutup kemungkinan, selain mereka masih ada lagi tokoh-tokoh lain di luar sana yang juga berasal dari abad kekosongan, dan juga mereka mengenal Joy Boy yang lama. Dengan begitu, akan ada momen bagi robot kuno, Zunisha, dan rekan-rekan lainnya untuk reuni. Momen itu sepertinya akan terjadi ketika pihak Luffy akan memulai perang besar-besaran kepada pihak pemerintah dunia dalam perang terbesar sepanjang sejarah nanti. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1112. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.